mahkota dari jurnalisme itu adalah karya atau konten gitu, ya maka dia kan tidak bicara kepentingan kapital kan, bicara bagaimana lahirnya karya-karya yang berkualitas misalnya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dery Nugraha kembali menjumpai Anda di podcast Sudut Konsentris. Dan hari ini kita mengusung tema yang cukup luar biasa yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Namun sebelum itu pemirsa, saya ingin menginformasikan bahwa podcast Sudut Konsentris kali ini yang kedua di segmen terbarunya podcast Sudut Konsentris. Jadi segmen ini tidak membahas seperti biasanya yang membahas soal liputan. Jadi untuk segmen terbaru ini podcast Sudut Konsentris lebih membahas kepada isu publik melalui kacamata jurnalisme. Sebelumnya ada rekan saya Anissa yang memandu terkait dengan tema pers mahasiswa antara karya dan kontrol sosial. Dan pada hari ini merupakan tema kedua dari segmen terbaru ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan media berkelanjutan dan jurnalisme berkualitas. Pemirsa, tema kita hari ini itu berangkat dari perbincangan hangat dari insan pers di Indonesia ya, setidaknya 1 tahun belakang dan mulai gencar lagi beberapa bulan terakhir, yaitu terkait Dewan Pers telah menyerahkan draft peraturan presiden Perpres tentang media berkelanjutan kepada pemerintah. Secara garis besar, rancangan Perpres itu terdiri dari 14 pasal yang mengatur ihwal tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Nah, kami menilai ada 2 kata kunci yang muncul dari Perpres tersebut yang perlu kita perbincangkan, yaitu terkait dengan media berkelanjutan dan jurnalisme yang berkualitas. Apakah kedua hal itu inheren atau justru tak berkolerasi satu sama lain? Kemudian, Perpres itu menyiratkan bahwa penting menjaga kelangsungan bisnis media di samping menghasilkan konten bermutu. Ini seperti mengulang kembali perdebatan klise dalam jurnalisme, yakni kepentingan kapital dan idealisme. Baiklah, pemirsa, kita akan mendiskusikan hal tersebut di podcast Sudut Konsentris bersama 3 narasumber yang sudah kita undang pada malam hari ini. Yang pertama ada Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Bandar Lampung, Bang Dian Wahyu Kusuma. Halo Bang. Halo, Dan. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat lah ya Bang ya. Dan yang kedua ada jurnalis senior, jurnalis utama Wandi Barboy Silabar. Halo Bang. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Sehat. Sehat. Sehat juga Bang. Lagi nggak dikejar-kejar deadline ini Bang? Sambil ya. Wah, memang wartawan aktif selalu dikejar deadline. Oke, kita selanjutnya ini juga yang udah jarang muncul di podcast Sudut Konsentris, biasanya selalu muncul di awal-awal, editor konsentris.id Bang Henry Sihaloho. Halo Bang. Halo Dery. Sehat selalu Bang ya? Sehat. Oke, pemirsa, nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan membincangkan secara hangat topik tadi, ya ini terkait dengan media berkelanjutan dan jurnalisme berkualitas. Yang pertama saya mau ke Bang Dian dulu nih. Untuk Bang Dian nih Bang, bagaimana kalau Bang Dian melihat draft Perpres terbaru nih terkait dengan media berkelanjutan? Apa yang menurut Bang Dian itu yang menjadi akar masalah jurnalisme kita hari ini Bang? Silakan Bang. Oh ya baik. Perpres ini kan sudah diserahkan ya ke Kominfo, dan sebetulnya Perpres ini sudah disusun beberapa tahun sebelumnya ya, 2 tahun malah, dan memang puncaknya di 9 Februari kemarin. Presiden waktu itu bilang kalau Perpres harus siap ya dalam sebulan gitu, bahkan tidak dalam sebulan ini sudah masuk Kominfo. Dan saya pikir sih media berkelanjutan itu harus seimbang ya antara ada redaksi dan usaha gitu. Itu tantangan media, apalagi yang digital dan cetak ya. Media yang konvensional sekarang harus punya inovasi, punya gagasan yang harusnya media berkelanjutan ini bukan hanya jurnalisme saja memang yang bisa yang mendukung ya. Makanya Perpres itu hadir. Kenapa Perpres itu hadir? Platform digital mungkin dianggap punya peran ya untuk keberlangsungan jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia gitu. Tapi saya pikir sih redaksi dan usaha itu dua hal yang berbeda ya. Ketika redaksi mengkritik misalnya
eh, usaha, punya kebijakan sendiri. Jangan sampai malah ketika kritikan itu ada di misalnya mengkritik pemerintah, tapi divisi lain misalnya usaha itu entah itu take down atau malah meng-counter ya berita-berita yang ada di redaksinya gitu. Mungkin itu dulu. Memang yang selama ini terjadi kalau pengalaman Bang Dian saja gitu, memang yang selama ini terjadi di ruang redaksi dinamikanya memang seperti apa Bang antara dengan eh, redaksi yang menghasilkan karya yang berkualitas tadi dengan keberlanjutan media, artinya soal bisnis tadi, soal usaha. Memang dinamikanya seperti apa? Sebetulnya kan media itu modal kepercayaan ya, kepercayaan publik gitu. Ketika media itu dipercaya publik ya dia bakal dibeli kalau cetak, kalau online dia bakal diklik gitu. Nanti-nantikan lah karyanya gitu. Tapi ketika media ini sudah melenceng, misalnya tidak lagi berpihak ke publik atau malah kritisnya udah berkurang, itu media itu kan ditinggal ya, kepercayaan kepada masyarakatnya berkurang gitu. Saya pikir sih media berkelanjutan itu bisa ya kritisnya tetap, tapi memang divisi usaha ya punya juga gitu, punya inovasi sendiri ya untuk mereka bisa menghasilkan entah itu iklan atau kerjasama dengan apa pihak ketiga gitu. Itu intinya untuk menyokong redaksi itu. Tapi jangan sampai redaksi ini ya, kritisnya lebih hilang lagi gitu. Ketika media berkelanjutan ini, sepakat sih media berkelanjutan ya. Ketika media ini kan memang terus transformasi lah ya, bertransformasi, berevolusi, terus sekarang revolusi gitu. Ketika jurnalisme itu platformnya berbeda, yang jurnalisme nggak akan mati gitu. Mungkin platformnya aja berbeda gitu. Tantangannya lebih yang dicetak gitu. Ketika cetak ini tidak punya inovasi ya otomatis harus beralih ke digital. Ketika digital ini dikepung dengan berita-berita yang mungkin dianggap nggak berkualitas gitu, tapi yang mengklik itu banyak gitu. Memang itu khawatir sih ketika beritanya nggak berkualitas, tapi ternyata dikonsumsi publik oleh itu bisa banyak dan bisa ketika klik itu banyak bisa menambah jumlah iklan misalnya, jadi daya tarik bagi platform digital. Sebetulnya media yang berkualitas dan sudah mengkritik tanpa ada klik yang banyak ini yang jadi tantangan ya. Mereka butuh juga terus berlanjut medianya, tapi kritiknya juga jangan sampai ini hilang gitu. Jadi itu yang sulit saat ini, Bang? Ya betul, itu yang sulit sih, menyimbangkan keduanya, artinya tetap menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, tapi juga bisnisnya jalan juga. Ya, itu yang konsekuensinya ketika jurnalis itu mengkritik, otomatis pendapatan akan sedikit berkurang gitu. Tapi pendapatan itu kan dari bisa bermacam-macam sebetulnya. Karena mungkin pendapatannya digantungkan pada iklan tadi, Pak. Ya betul, ada iklan, ada platform digital, ada yang direct, ada pemerintah gitu, ada swasta. Sebetulnya banyak sih iklan itu misalnya untuk media yang bisa berkelanjutan ya, bukan hanya manfaatin satu bidang aja gitu. Itulah seninya unik ya bisnis media misalnya. Ketika redaksi mengkritik, tapi usaha juga harus punya inovasi gitu supaya media ini bisa berkelanjutan lagi. Oke. Saya mau ke Bang Barbo ini. Tadi mendengar dinamika yang disampaikan oleh Bung Dian terkait dengan Perpres yang terbaru kan itu mendukung media berkelanjutan, dan di jurnalisme kita hari ini bahwa terkadang yang menjadi tantangan adalah bagaimana menyimbangkan keduanya nih Bang Barbo ya. Nah kalau Bang Barbo sendiri selaku jurnalis utama yang sudah sekitar berapa kita Bang? 10 tahun lebih ya Bang ya di dunia jurnalisme gitu, melihat dinamika yang disampaikan Bang Dian tadi, apakah memang seperti itu Bang? Kesulitannya kan kalau Bang Barbo kan memang di bagian redaksi ya. Nah itu apakah bagaimana cerita di sana di balik itu Bang? Bisa diceritakan Bang? Iya, jadi benar tadi apa yang disampaikan Ketua Aji ya. Jadi draft Perpres media sustainability ini, media berkelanjutan ini, itu niat baiknya adalah itu agar industri ekosistem pers di tanah air itu bisa sehat ya. Itu dulu yang mungkin kita bisa sampaikan dulu. Jadi itu suatu yang baik gitu, karena kita tahu bahwa dengan masifnya teknologi digital saat ini, berita-berita yang ada pun itu meledak begitu saja, baik itu hoax, berita yang tidak akurat, itu campur aduk ya semuanya. Nah,
itu salah satu persoalan tersendiri di media berkelanjutan ini yang juga untuk menentukan bagaimana tadi jurnalisme yang berkualitas ya. Jadi salah satu poin persoalan yang perlu kita garis bawahi juga. Jadi kembali lagi bahwa itulah kenapa pentingnya draft Perpres ini ya, agar juga kedepannya tidak terlampau parah ya, kondisinya ya, dibiarkan berlalu begitu saja kok, hoax, berita tidak terkonfirmasi, berita akurat itu semua ibaratnya dimakan semua sama masyarakat gitu, sama para pembaca. Itu yang menjadi salah satu poin pentingnya dari draft Perpres ini. Nah, benar juga memang kalau di sisi media sendiri, redaksi sendiri memang khususnya di media mainstream ya yang saya sampaikan, memang itu kerap kali terjadi ya, sering terjadi bagaimana bidang usaha, bidang redaksi itu sepertinya tidak sehati sepikiran, tidak sejalan. Itu memang seringkali bertabrakan ya. Itu umum di media mainstream sih. Itu umum, hal yang wajar, bahkan boleh dikatakan hal yang wajar lah. Seperti itu rata-rata ya. Karena memang kita tahu kalau namanya bidang usaha, iklan, marketing dan lain sebagainya, itu memang tugasnya bagaimana mengumpulkan uang ya, iya, pendapatan banyak, mengumpulkan dana revenue sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perusahaan. Itu saja, tidak ada lain, tidak ada yang bukan, nggak ada yang jauh-jauh dari itu, hanya itu. Nah, di redaksi itu kan tidak, kita jurnalis, apalagi jurnalis yang benar-benar ini ya, berdasarkan kode etik, jurnalis yang benar-benar menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme ya, itu kita ada semacam perang batin ketika bidang perusahaan bilang jangan diberitakan hal ini akan mengganggu bagaimana kerjasama kita ke depan. Hal-hal semacam itu memang menjadi persoalan tersendiri ya. Itu selalu klasik itu, persoalan klasik itu sepertinya persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Bagaimana usaha dan redaksi itu bisa seiring sejalan ya, itu belum tuntas sampai sekarang, khususnya di media mainstream. Jadi ini semua juga tergantung pimpinan ya. Jadi kalau seorang pemimpin yang jelas bagaimana konsep jurnalistiknya, jurnalismenya, dia tidak akan khawatir dengan kondisi misalnya tadi ada kerjasama yang terganggu. Itu kalau seorang pemimpinnya jelas di jalur jurnalisme, di jalur jurnalisme yang jelas, dia bisa mengikuti sampai sejauh mana. Misalnya liputan ini, hasil pemberitaan ini mengganggu gitu, dia tidak akan serta-merta langsung menyerah begitu saja ya, langsung tunduk kepada si pemberi iklan. Nah, dia tidak begitu kalau seorang pemimpin yang memahami ya. Jadi memang itu juga seorang pemimpin juga bisa menjadi faktor penentu gitu ya, bagaimana kedepannya kerjasama ini, redaksi dan usaha ini. Jadi ya, tapi itu tidak mudah. Tetap selalu ada bargaining, selalu ada hal-hal yang dikompromikan ya. Tetap kalau soal itu tetap ada hal-hal yang mesti dikompromikan. Tentu saja untuk keberlanjutan media itu sendiri, bagaimana dia juga bisa bertahan dan bagaimana dia berusaha bertahan di tengah era seperti ini, apalagi kondisi media yang saat ini banyak bertumbangan ya, kondisi media kita. Nah, dia bertahan di tengah itu saja sudah bagus. Nah, apalagi ditambah dia bisa menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik. Itu juga perlu menjadi perhatian juga, perlu kita sikapi juga itu. Oke, terima kasih Bang Barboy. Jadi memang penjelasan dari Bang Dian, Bang Barboy memang cukup rumit, dan saya melihat
kedua hal itu justru kadang-kadang bertabrakan satu sama lain ya. Jadi tidak jarang yang menjadi sejalan gitu. Justru ketika bagian redaksi ingin memberitakan yang memang itu menjadi persoalan publik, terkadang dari bagian usaha menstop atau mereda gitu ketika memang itu berkaitan dengan pengiklan atau yang memang memberikan advertensi kepada perusahaan gitu. Dan itu ketika hal itu terjadi, itu dihadapkan dalam dilema yang cukup besar ya tadi Bang ya. Artinya bagaimana tetap bisa melanjutkan roda perusahaan terus berputar dan tetap mempertahankan jurnalisme yang baik gitu. Nah itu yang saya tangkap tadi antara dua penjelasan. Nah saya mau ke Bang Henry nih Bang Henry. Tadi sudah kita lihat dinamika terkait dengan media kita hari ini antara media yang bagaimana keberlanjutan bisnis media dan jurnalisme yang berkualitas. Nah, kalau dari Bang Henry sendiri, dari Consentris ID, apakah memang punya pandangan lain Bang terkait hal ini Bang? Saya pengen, karena yang kita ketahui dalam Consentris ID itu tidak menerapkan penerimaan iklan dan dia menerapkan sistem donasi publik dan jurnalisme nirlaba kalau saya boleh bilang. Nah, kalau memang punya pandangan lain, coba bisa kita bincangkan hari ini Bang, biar kita ketemu nih, ini akar dari masalah jurnalisme kita selama ini lah yang menjadi persoalan klise ini. Silakan Bang. Ya, makasih Dery. Justru jadi berlawanan ya. Maksudnya maksudnya berlawanan dalam tanda kutip ya. Maksudnya perpres media berkelanjutan ini bila disandingkan dengan Consentris misalnya, justru bertolak belakang gitu. Jadi media ini kan maksudnya perpres ini kan lebih kepada konteksnya itu kan soal menjaga kelangsungan bisnis media kan. Ya, lebih kepada bisnis. Iya, sementara Consentris ini justru sebaliknya kan. Justru dia tidak menerima iklan, lalu kemudian dia menggagaskan lah ya untuk melibatkan publik gitu. Jadi publik perlu berkontribusi untuk jurnalisme itu dengan donasi publik kan. Makanya tadi saya bilang ini justru berlawanan gitu. Perpres ini menjaga kelangsungan bisnis, sementara Consentris mempraktikkan jurnalisme yang dia tidak bisnis kan, nirlaba gitu. Jadi kalau disederhanakan, ya, perpres media berkelanjutan ini masih ada upaya menjaga profit. Nah, sementara Consentris justru tidak profit. Oke, saya bilang kan ini jadi berlawanan ya, berlawanan. Nah, selanjutnya saya tidak begitu mengetahui secara persis apa dasar kemunculan perpres ini gitu. Mengapa kemudian Dewan Pers membahas perpres ini lalu disampaikan kepada pemerintah gitu. Cuman kalau melihat beberapa waktu terakhir kan kita tahu lah ya beberapa media gitu, perusahaan media kan gulung tikar gitu, dan sudah terjadi beberapa tahun kan belakangan. Lalu kemudian dihantam pandemi COVID. Nah, itu semakin membuat posisi media itu secara bisnis kan semakin terpuruk gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu semata-mata karena pandemi atau memang bisnis media itu jauh sebelum datang pandemi juga sudah bersoal gitu? Kalau dari pandangan Bang Henry gimana? Kalau dari pandangan Bang Henry? Iya, nah kan kalau ini kan dia nggak bisa dipisahkan ya. Makanya tadi Ketua Haji kan menyampaikan bahwa pada akhirnya publik yang akan menghukum media-media yang tidak berorientasi pada kepentingan publik gitu pada akhirnya. Nah, makanya bisnis media itu tidak bisa dia dilepaskan dari kerja-kerja media itu sendiri gitu loh, karena dia trust kan. Percaya kan. Kayak tadi kan Ketua Haji kan menyampaikan ya, sebenarnya secara sederhana
yang dijual media itu kepada publik itu kan trust, kepercayaan. Bagaimana media itu tetap survive gitu kalau kian hari tergerus kepercayaan publik terhadap media gitu. Itu kan secara nggak langsung akan mempengaruhi bisnisnya kan. Nah, sementara kita lihat beberapa survei memperlihatkan ada kecenderungan tingkat kepercayaan publik terhadap jurnalisme itu kan menurun gitu. Nah, kan kalau mau kita kaitkan berkorelasi kan sebenarnya bahwa bisnis media itu mulai goyah. Nah, pada saat yang bersamaan beberapa survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pers juga menurun gitu. Nah, ini kan berkorelasi loh. Nah, maka itu tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa dipisahkan antara bisnis media dengan apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia kerjakan selama ini. Nah, kemudian yang muncul dari Perpres ini kan ada dua hal kan, ada dua poin lah, soal media berkelanjutan dan jurnalisme yang berkualitas gitu, jurnalisme yang bermutu. Nah, apakah ini dua hal yang berbeda atau ini satu kesatuan gitu? Apakah media itu survive, hidupnya terus berlanjut, maka dia otomatis akan berkualitas gitu. Nah, kualitas ini ukurannya apa gitu? Produk berkualitas ini apa? Ukurannya gitu, indikatornya dia apa gitu? Kalau semangatnya adalah yang tertuang dalam Perpres itu untuk meminimalkan, menghentikan peredaran hoax, misinformasi. Nah, apakah itu yang dinamakan kualitas? Apakah itu yang dimaksud berita yang tidak mengandung hoax misalnya, tidak bercampur dengan hoax disebut Sudah pasti berkualitas. disebut itu berkualitas. Nah, makanya apakah itu gitu? Apakah ukurannya dia tidak mengandung hoax misalnya? Padahal ya kalau kita kembali ke jurnalisme ya sudah pastilah yang namanya dia kerja jurnalistik itu tidak akan hoax, karena kan ada mekanismenya kan, ada tahapan-tahapannya gitu, ada proses verifikasi, kemudian ada cross check gitu. Maka ya kalau dia jurnalisme yang benar ya tidak akan ada hoax. Itu udah standar minimal ya, Bang? Iya, itu kan standarnya kan. Belum tentu berkualitas, tapi itu udah standar minimal. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Apa ukurannya sebuah karya itu disebut berkualitas gitu? Apakah dia hanya memenuhi standar 5W1H atau yang seperti apa gitu? Atau dia tidak mengandung hoax atau bagaimana gitu standarnya atau ukurannya jurnalisme berkualitas? Siapa yang Bisa menentukan. Ya, yang memutuskan oh ini berkualitas gitu, ini bermutu misalnya, atau itu penilaian subjektif saja, misalnya penilaian wartawan yang senior atau penilaian media itu sendiri, ya ini adalah konten yang berkualitas gitu. Nah, ini kan Perpres ini kehadiran kan lebih kepada sebenarnya meminta kontribusi atau tanggung jawab pemerintah, karena kan pada akhirnya ini kan ditekan presiden kan kepala pemerintahan gitu, kepala eksekutif. Nah, ini kan pada dasarnya menagih peran atau tanggung jawab pemerintah agar berkontribusi terhadap kelangsungan media. Dalam hal ini konteksnya bisnis kan, secara bisnis atau secara kapital. Nah, makanya tadi di awal kan disampaikan ini seperti mengulang diskusi yang lama antara menjaga kepentingan kapital versus idealisme pers. Ini kan udah lama sebenarnya diperbincangkan lah sama ahli-ahli jurnalisme gitu. Nah, mungkin kita perlu mencoba mengkaji kembali atau merenungkan lah gitu. Apakah memang secara filosofi jurnalisme itu adalah entitas bisnis gitu? Secara filosofi gitu, kehadiran jurnalisme ini di dunia, apakah memang dia adalah sebagai entitas bisnis atau kehadiran dia di dunia gitu, kehadiran jurnalisme ini lebih kepada menjaga hak publik, mengontrol misalnya, mengawasi kekuasaan. Kalau berpijaknya pada titik itu, maka
dia bukan entitas bisnis kan. Yang dikedepankan itu adalah fungsinya kan, fungsi kontrolnya, memenuhi hak-hak publik, menjaga hak publik, terutama ya kalau dia bicara jurnalisme kan informasi atau produk lah gitu, memenuhi hak publik atas informasi. Nah, di mana dari informasi yang disampaikan jurnalisme itu bisa membuat masyarakat kan, bisa membuat publik itu mengambil keputusannya sendiri kan, atas hidupnya, kan dia ke sana gitu. Kemudian kalau kita melihat tren ada nih di Indonesia kan, itu sudah mulai itu berlaku tentang subscribe atau dia berlangganan misalnya kan, ada orang yang berlangganan. Nah, menurut saya kan kalau berlangganan itu dia mesti ada prasyarat ya. Misalnya kayak saya nih, saya berlangganan sebuah media gitu. Nah, saya menginvestasikan kan, ada yang saya bayar gitu sejumlah uang gitu. Nah, karena saya menginvestasikan sejumlah materi, maka benefit yang saya peroleh kan logikanya kan tidak sama dengan orang yang tidak berinvestasi kan. Nah, saya mendapatkan yang lebih kan. Nah, gitu. Apakah yang dilakukan media-media misalnya dengan konsep mereka berlangganan, apakah itu sudah memenuhi benefit gitu loh? Dia mendapatkan yang tidak sama dengan orang yang tidak berlangganan gitu kan, itu kan mesti berbeda kan. Ada yang berlangganan dengan tidak berlangganan. Apakah orang yang berlangganan ini mendapatkan sesuatu yang lebih atau yang berbeda dengan mereka yang tidak berlangganan gitu? Nah, itu kan kita bisa mendiskusikan kan, kita bisa berdebat gitu, apa dia untungnya gitu. Kalau bicara keuntungan misalnya, apa untungnya orang berlangganan gitu. Nah, lalu selain berlangganan, tapi kan tetap juga masih mempertahankan iklan. Ya kan, dia sudah berlangganan nih, buka berlangganan, dia juga membuka ruang-ruang untuk beriklan. Nah, ini kan lebih kepada condong ya, punya kecenderungan media itu lebih menjaga bisnis, lebih menjaga kelangsungan kapitalnya gitu, kepentingan kapitalnya dengan dia berlangganan, kemudian membuka ruang-ruang iklan. Nah, sementara kalau kita perbandingkan dengan media-media di luar negeri, misalnya, ada yang justru sama sekali tidak beriklan, justru ada yang modelnya donasi publik misalnya, seperti yang dilakukan Konsentris. Kemudian ada yang modelnya koperasi, bisnisnya itu dia modelnya koperasi gitu. Jadi pemiliknya itu tidak segelintir orang, tapi dimiliki anggota koperasi gitu. Semua anggota koperasi itu menjadi pemilik media itu. Nah, dia sama sekali nggak bergantung dengan negara gitu. Jadi disubsidi oleh anggota si koperasi, anggota komunitas gitu. Nah, menurut saya ini jauh lebih progresif misalnya dengan apa yang dilakukan media-media di Eropa gitu, di kawasan Eropa, di luar negeri, dengan konsep bisnis yang seperti itu. Dan dari sisi kelanjutan apakah itu berjalan? Ya, buktinya justru mereka makin survive gitu loh. Di tengah di tengah resesi misalnya kan, di tengah resesi global seperti ini, justru media-media yang seperti itu ya, modelnya koperasi justru survive gitu. Justru mereka tetap bisa menjaga bisnisnya, namun tetap bisa menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Karya-karya yang itu memenuhi apa yang sedang diperbincangkan atau apa yang diharapkan komunitasnya gitu, apa yang diharapkan para pembacanya gitu. Sehingga lebih kepada kesana ya, kalau menurut saya gitu, cari terobosan-terobosan yang itu sebisa mungkin menghindari campur tangan atau menghindari intervensi otoritas kan. Dan justru saya khawatir bahwa karena ini perpres yang notabene adalah Produk pemerintah gitu kan, nah, saya justru punya kekhawatiran ada semacam upaya nanti, yang ini kekhawatiran saja ya, ada semacam upaya gitu untuk mengintervensi kerja-kerja jurnalistik itu sendiri lewat perpres ini. Nah, menurut saya kan itu mesti dimitigasi ya sejak awal. Gitu. Oke, terima kasih Bang Henry. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa pembahasannya terkait tadi, saya tangkap sedikit, artinya di tengah dinamika pers yang saat ini berjalan, bisnis media diperlukan adanya inovasi terbaru, bagaimana
tetap menjaga kelangsungan media dan jurnalisme yang berkualitas. Tapi kita akan lanjutkan nanti, kita rehat dulu sejenak. Oke pemirsa, kembali lagi di podcast Sudut Konsentris, masih bersama 3 narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini, terkait dengan perbincangan kita antara media berkelanjutan dan jurnalisme berkualitas. Nah tadi saya mau lanjut dari Bang Henry tuh, bahwa ada beberapa terobosan-terobosan, sebenarnya bukan hal baru, tapi itu sudah beberapa diterapkan di Eropa dan beberapa juga sudah diadaptasi di Indonesia. Mungkin kita ada beberapa media juga yang sudah menerapkan ada sistem donasi publik dan cara-cara lain gitu Bang untuk menjaga keberlanjutan media dan tetap memproduksi jurnalisme berkualitas. Nah kalau pandangan dari Bang Barboy yang sudah memang lama lah di dunia jurnalisme, apakah memang hal tersebut bisa dimungkinkan gitu Bang, atau justru Bang Barboy punya pendapat lain, atau misalkan itu mah nggak bertahan lama dan sebagainya? Kalau Bang Barboy gimana melihatnya? Ada terobosan-terobosan baru terkait dengan jurnalisme ini Bang, bagaimana menjaga kelangsungan media? Iya, kalau saya sih berharap ya tetap apa yang dilakukan Konsentris, juga beberapa teman-teman media yang mengandalkan donasi publik itu panjang umur ya. Kalau saya tetap berharap itu ya, kalau saya secara pribadi. Tapi memang media-media mainstream khususnya ya, memang itu tidak mudah untuk mengandalkan donasi publik ya, itu jelas sekali kalau media mainstream, karena saya tidak tahu persisnya kenapa seperti itu, tapi bisa kita asumsikan saja, kita perkirakan saja bahwa selama ini mereka, media mainstream maksud saya, sudah terlalu nyaman pada sistem ekonomi, katakanlah sistem untuk menghasilkan kapital yang sudah sedemikian rupa ya, sudah terstruktur, sudah sistematis, selama puluhan tahun. Jadi ketika media mulai berubah, itu sepertinya agak sulit bagi media mainstream untuk mengandalkan donasi publik. Seperti itu ya. Walaupun ada beberapa, tentu saja ada beberapa media mainstream juga yang mampu melalui itu semua ya, dengan berbagai inovasinya, dengan berbagai terobosannya. Itu Tempo misalnya kan itu sudah mengadakan donasi publik juga, sudah membuka juga donasi publiknya, tapi saya tidak tahu apakah dia kuat bertahan atau mungkin masih terus berjalan terus, tapi mungkin tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah itu kan masih terus berproses ya. Jadi memang itu hal yang tidak mudah untuk saat ini mengandalkan donasi publik. Tapi saya tetap berharap kawan-kawan Konsentris juga ada, kalau di nasional ya ada Project Multatuli, itu tetap bertahan lama ya, panjang umur dengan mengandalkan donasi publiknya juga. Kalau di luar ada koresponden, itu berbagai banyak hal yang dilakukan media untuk itu ya, harus ada terobosannya. Yang mau saya sorot juga itu bagaimana memang misalnya media mainstream itu dia untuk berlangganan saja masih susah payah ya, masih susah payah kondisinya saat ini untuk berlangganan saja gitu ya, misalnya media mainstream. Apalagi kalau mau mengandalkan donasi publik gitu ya, itu aja masih susah payah gitu loh. Itu memang, jadi memang kalau media mainstream dia tidak terlampau berani ya untuk seperti itu, karena memang mungkin industrinya, bagaimana apa yang mereka telah dapatkan selama ini, perusahaan media dapatkan selama ini, memang polanya seperti itu terus. Ketika dunia berubah, digital menguasai, seperti ada kegamangan jadinya. Nah, di tengah
kondisi yang seperti itu, kalau saya menilai terobosan yang bisa dilakukan media mainstream apa, media konvensional seperti apa menghadapi era digital yang sudah semakin canggih ini. Kalau saya menilai tentu saja sudah banyak juga dilakukan belakangan ini oleh berbagai jurnalis ya di tanah air ya. Kolaborasi itu menjadi salah satu upaya terobosan untuk bagaimana media tidak terkungkung hanya pada medianya sendiri. Ketika dunia sudah semakin terbuka, dunia sudah semakin berkolaborasi, tentu saja upaya kolaborasi ini adalah sesuatu yang mesti diupayakan oleh media-media konvensional, baik itu media lokal maupun media nasional. Jadi saya pikir itu terobosan yang baik ya, bagaimana juga bisa bertahan, bisa menghasilkan jurnalisme yang berkualitas ya, jurnalisme yang berdampak khususnya kepada publik, itu tentu saja menjadi sesuatu yang diharuskan ya, diperlukan ya untuk di zaman sekarang ini kolaborasi. Jadi jangan terkungkung media bertahan pada pola yang lamanya ya. Jangan pada pola yang lamanya, mulailah membuka dirinya media kepada platform digital atau pada masyarakat, kepada kepentingan publik, kepada komunitas, bahkan media selama ini. Jadi memang tidak terkungkung pada perusahaannya saja, seperti itu saya kira. Tapi tadi saya agak tertarik nih dengan pernyataan Bang Barbo ya, terkait dengan sebenarnya sudah ada yang menjalankan berlangganan misalkan, tapi untuk berlangganan saja susah. Nah, salah satunya itu karena mungkin pertamanya kan sudah nyaman terkait dengan bisnis yang selama ini dilaksanakan. Nah, selain itu ada faktor lain nggak Bang? Kalau saya boleh itu misalkan, apakah karena konten-konten yang dihasilkan dalam berlangganan itu tadi saya menyambung dari Bung Henry ya, tidak memberikan benefit lebih kepada publik, Bung. Akhirnya publik tidak mau maksudnya enggan berlangganan misalkan. Apakah bisa dipengaruhi itu juga, Bung, kalau yang Bang Barbo lihat sejauh ini gitu ya? Kenapa orang akhirnya malas berlangganan ke media-media mainstream yang hari ini misalkan menerapkan langganan itu? Apakah dia berpengaruh juga terkait dengan konten yang diproduksi gitu? Ya sudah pasti ya, itu jawabannya sudah pasti bahwa ya siapa yang mau kalau dia sama antara yang dicetak maupun yang berlangganan itu sama saja. Tentu saja siapa yang studi seperti itu ya, tentu saja tidak ada yang mau kan. Orang kan membutuhkan untuk berlangganan, membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Jadi sesuatu kalau di berita sesuatu yang lebih mendalam ya, tidak kalau misalnya orang hanya ataupun online hanya trend news saja, selintas-selintas saja. Kalau di koran hanya permukaan saja, itu tentu saja kalau berlangganan dibutuhkan in-depth reporting ya, berita yang lebih berkedalaman, berita yang lebih komprehensif, betul sekali. Seperti itulah tentu saja itu. Jadi memang ya saya kira memang kalau ya sekali lagi ini karena memang baru ya, digital ini menguat, jadi memang semua masih proses ya. Saya kira media mainstream masih berproses, belum mencapai titik equilibriumnya, titik seimbangannya. Jadi memang masih jauh lah ya dari harapan, tapi ya ada kontribusi konten tadi. Tapi terus berupaya dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan ya. Saya kira tiap-tiap media mainstream pasti, saya yakin juga memikirkan hal itu. Hanya saja mungkin berbagai keterbatasan juga turut mempengaruhi sumber daya manusianya itu sendiri, itu juga turut mempengaruhi bagaimana infrastruktur dalam artian sarana dan prasarana komputerisasi dan lain sebagainya, itu tentu saja berpengaruh. Semua memang satu kesatuan ya, jadi hal yang tidak mudah tapi sedang menuju ke sana, seperti itu. Saya kira itu sih, saya kira. Oke, terima kasih Bang Barbo. Saya mau ke Bang Dian nih, Bang Dian. Kalau melihat dari diskusi kita hari ini kan memang cukup kompleks lah ya, terkait dengan bagaimana media tetap berkelanjutan, namun di sisi lain kita penting mempertahankan kualitas dari jurnalisme itu sendiri. Nah, kalau
Kalau Bang Dian nih Bang, saya mau tahu dulu nih sebelumnya. Kalau boleh memilih nih Bang Dian, kalau boleh memilih, kalau Bang Dian lebih mau lebih condong yang mana nih Bang? Artinya untuk kedua hal yang kita perbincangkan malam ini, seharusnya sih bagaimana sih seharusnya media itu gitu loh Bang? Menempatkan dirinya gitu. Kalau tadi Bang Henry kan jelas, Bang media adalah dipijakan bagi kepentingan publik. Jadi dia kalau Bang Henry tidak menyebutnya sebagai entitas bisnis. Nah kalau Bang Dian itu bagaimana melihat? Ya, ya kita lihat lagi sih sebetulnya posisi pers itu kan sebagai pilar keempat ya demokrasi kan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers ini sebagai penyimbang ya, kontrol dari pemerintah. Kalau saya pikir Indonesia dulu sempat ada pemberedelan gitu kan di Orde Baru gitu. Terus maka Aji dan teman-teman koalisi waktu itu sempat pengen kita memperjuangkan pers yang bebas kan. Akhirnya terbentuklah undang-undang pers. Pers memang bebas tapi sekarang bebas itu terlalu ini ya, banyak media yang banyak media yang bermunculan tapi mungkin Dewan Pers membuat skema gitu-gitu, akhirnya ya Aji juga punya tanggung jawab sih untuk bagaimana sih pers itu supaya profesional, pers itu yang merdeka dan jurnalisnya sejahtera gitu. Aji sih lebih ke tiga prinsip itu kan. Kalau saya pikir baik sih untuk ke depan pers itu ya saya pikir harus memang ke publik ya, tujuan utamanya gitu. Bisnis memang mungkin faktor lain lah gitu, faktor lain untuk supaya media itu bisa terus ada gitu. Sebenarnya banyak juga kok media yang sebenarnya ada seperti New York Times, mereka subscribe cuma $1 per bulan gitu kan. Artinya murah sih, cuma berapa 14 ribuan lah ya, 14 ribuan per bulan tuh cukup murah sih bagi orang yang publik yang mau berlangganan dengan kualitas berita yang oke gitu ya. Seluruh Indonesia mungkin subscribe dan kita mungkin subscribe-nya udah banyak ya pelanggannya gitu. Indonesia sebenarnya sudah bisa begitu sih harusnya gitu. Cuma kita lihat lagi sih, kalau apakah nanti ada mungkin ini pembedelan Orde Baru gitu ya, Orde sekarang gitu misalnya, ketika ada perpres ini gitu, kita nggak tahu gitu kan. Tapi poinnya sih sebenarnya jurnalis di abad 21 ini kan unik ya, jurnalis terus ada platform digital dan kita semuanya beda dengan mungkin abad sebelumnya gitu. Kita punya ya betul dengan Kak Boy bilang kita harus kolaborasi terus konvergensi malah sekarang itu uniknya di abad sekarang gitu ya, 2021 jurnalis dihadapin dengan teknologi yang cukup maju gitu. Ya beruntung sih mungkin jurnalis di abad ini gitu ya dibandingin abad-abad sebelumnya gitu. Terus saya pikir sih ada negara yang sekarang itu untuk menjadi jurnalis itu harus dari jurusan komunikasi gitu kan. Ada negara yang seperti itu sampai memperketat SDM-nya gitu. Jadi SDM-nya harus berkualitas gitu. Kenapa berkualitas SDM-nya? Supaya karyanya juga berkualitas gitu. Tapi di Indonesia ini jadi profesi terbuka, siapapun bisa. Yaitu tanggung jawabnya dari perusahaannya atau organisasi profesinya gitu. Makanya Aji juga membentuk semacam kegiatan untuk peningkatan SDM gitu ya. Organisasi mungkin kita mendorong sih organisasi profesi lain untuk bisa meningkatkan SDM itu, karena SDM yang berkualitas harus juga berkualitas, masyarakat juga bisa mendapat informasi yang lebih berkualitas itu. Harapannya memang khawatir kita ya mungkin lah ketika pers ini tidak punya kualitas yang baik, masyarakat juga sudah nggak aware, terus mereka lebih percaya sosial media gitu, itu kepercayaan publik memang jadi menurun. Jangan sampai seperti itu gitu. Saya pikir SDM di jurnalisnya harus lebih baik, terus ketika SDM itu baik ya karyanya akan makin baik gitu sih. Artinya pada akhirnya yang menentukan kualitas jurnalisme itu juga publik sendiri juga yang menilai gitu Bang. Ya kita bisa lihat sih sebetulnya publik ketika banyak sih publik ini yang berlangganan cetak, misalnya berlangganan online, yang ketika ada donasi publik apakah mau berlangganan gitu. Sebenarnya kita lihat ke publik kita juga sih, apakah publik kita ini sudah mulai melihat itu ya, peluang-peluang itu ya. Ketika mereka mendukung media yang berkualitas itu, sebenarnya bukan hanya pemerintah sih, publik juga. Kalau kamu mau media yang berkualitas, misal ya, ini jangan nggak gratis gitu, kamu harus paling tidak punya kontribusi ya untuk berlangganan ini atau mendonasikan seperti teman-teman yang
medianya yang non profit gitu. Sebetulnya publik juga harus punya itu sih ya, bagian untuk bagaimana mendukung jurnalisme berkualitas. Tapi terutama produksi kontennya juga mesti berkualitas dulu Iya. juga syaratnya gitu kan. Seperti tadi kayak misalkan New York Times itu bisa berkelanjutan, banyak yang mau subscribe karena kan memang konten-kontennya yang diproduksi kan punya sesuatu hal yang beda gitu. Betul. Kalau tadi yang disampaikan Bang Bargo kan media masih berproses, artinya kadang-kadang masih sama gitu Bang ya, yang dicetak dan yang berlangganan juga masih hanya cuma beda-bedakan redaksinya saja misalkan gitu. Jadi akhirnya publik enggan gitu untuk berlangganan itu. Oke, saya ini mungkin terakhir untuk bertiga ya. Saya mau ke Bang Henry. Ke depan seharusnya seperti apa gitu? Bagaimana ini dari perspektif masing-masing saja nanti, karena mungkin bisa saja berbeda, itu hal yang wajar dalam ini diskusi. Cuman saya ingin pertama dari Bang Henry dulu, harusnya sebagaimana pers ke depan kaitannya dengan keberlangsungan media dan jurnalisme yang berkualitas tadi. Ke depan kita harus bagaimana yang kita usung sebenarnya? Ya, makasih Dery. Ini diskusinya menarik ya, sebenarnya gitu. Karena ya ini mengulang perdebatan yang klasik gitu, yang sampai sekarang itu Belum ketemu jawabannya. Belum ketemu jawabannya. Ini kan antara kepentingan kapital dengan idealisme gitu kan. Perut ya, antara perut dengan ini Iya, ya. antara kebutuhan perut dengan kebutuhan akan nurani kan. Nurani. Nah, ini kan yang nggak tuntas gitu. Debatnya lah masih nggak ketemu. Yang ada itu kan masing-masing media itu bersiasat dengan caranya sendiri. Caranya masing-masing gitu ya. Bisa survive tapi juga tetap bisa mempertahankan fungsinya sebagai watchdog lah. Watchdog. Nah, saya merespon ini tadi dari Ketua Aji tentang konsep besarnya kan demokrasi ya, demokrasi, bahwa pilar demokrasi itu kan ada 4 pilar, dan kita yang terakhir kan, pers atau jurnalisme itu adalah pilar yang terakhir setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Nah, mengapa ditempatkan dia terakhir? Kan ada dasarnya kan, untuk mengawasi 3 lembaga itu gitu. Kalau eksekutif, dia diawasi oleh legislatif kan. Jadi kan Dewan Wakil Rakyat kan, Wakil Rakyat dia punya fungsi kontrol. Kemudian yudikatif untuk penegakan hukum misalnya juga bisa dikontrol oleh legislatif gitu. Lalu siapa yang mengontrol si legislatif ini? Siapa yang mengontrol mereka bertiga ini kalau lemah fungsinya si legislatif ini pada perjalanannya misalnya, maka muncullah pers kan. Kan sebenarnya kan itu ini garis besarnya kan, dia mengawasi 3 pilar itu. Nah, kalau kita kaitkan atau kita kontekskan dengan Indonesia misalnya, kan sekarang kan relatif mudah kan orang mendirikan sebuah media. Ya kan, kebebasan pers itu, kebebasan dalam menjalankan media itu ya sudah bebas setelah reformasi kan, berbeda dengan ketika masa Orde Baru dulu gitu, di mana negara mengendalikan pers kan. Nah, sekarang kan bebas gitu, reformasi masuk, nah bebas, pers itu dibuka keran seluas-luasnya. Nah, jika merujuk tadi kalau pers ini adalah salah satu pilar demokrasi, pilar yang penting gitu, dia tiangnya, penyangga. Lalu mengapa dalam beberapa riset menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cenderung menurun? Ya kan, beberapa riset menurunkan itu, bahwa demokrasi di Indonesia memperlihatkan regresi, memperlihatkan penurunan dia. Stagnasi mengarah ke regresi. Nah, kalau kita kaitkan dengan salah satu pilar demokrasi tadi, yaitu jurnalisme atau pers, nah Artinya jurnalisme juga melemah gitu. Jadi bertolak belakang. Artinya
kebebasan orang mendirikan media tidak berkorelasi dengan kualitas demokrasi di Indonesia berarti. Yang itu dibuktikan dengan sejumlah riset yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia cenderung menurun gitu. Nah, ini menjadi kontraproduktif gitu loh. Seharusnya justru dengan di sebuah negara yang mengusung kebebasan pers, orang bebas mendirikan media, gitu kan pastinya kan kuat demokrasinya, semakin menguat gitu. Karena banyak yang mengontrol ya. Iya, karena kan filosofinya berdasarkan banyak yang mengontrol lembaga-lembaga atau otoritas kekuasaan itu kan. Lalu mengapa beberapa riset malah sebaliknya memperlihatkan hasil yang terjadi penurunan kualitas demokrasi. Nah, ini kan perlu kita jawab sebenarnya. Ya kan ini kan terang nih. Kok jadi bertolak belakang dia? Logikanya itu mestinya kuat nih demokrasi di Indonesia dengan adanya kebebasan pers. Lalu mengapa justru beberapa riset menunjukkan penurunan? Nah, kan perlu dijawab nih itu kan, apa ya yang menurun. Nah, yang kedua, saya jadi teringat dengan bukunya Ross Tapsell. Di Ross Tapsell itu seorang akademisi dari Australia lah. Dia pernah riset sekitar 8 tahun. Kemudian dia mengeluarkan buku hasil riset dia 8 tahun di Indonesia itu yang mengaitkan dengan kehadiran teknologi digital. Teknologi lah, kehadiran teknologi gitu. Nah, dalam bukunya itu justru hasil riset dia di Indonesia gitu, itu konteksnya di Indonesia cukup membahayakan ya risetnya si Ross Tapsell itu. Justru kehadiran teknologi membuat media itu menjadi tersentral, menjadi konglomerasi gitu dia, menjadi oligarki lah kalau bahasa orang sekarang itu menjadi oligarki. Kemudian dia menjadi oligarki gitu, karena pada akhirnya hanya segelintir orang di Indonesia dibantu dengan kehadiran teknologi menguasai media gitu, dan itu bisa dihitung kan hanya beberapa orang gitu, si A, si B, si C dengan turunan anak-anaknya lah, anak bisnisnya. Lalu kemudian sempat juga beberapa waktu belakangan dengan sharing kan, maksudnya ada media di nasional kemudian membuka katakanlah unit bisnis gitu di Lampung misalnya, kan itu sempat ada begitu kan, dengan dengan catatan bahwa nanti akan ada sharing gitu, sharing hasil. Nah, justru dalam risetnya si Ross Tapsell itu ya itu hanya akal-akalan gitu loh. Tetaplah kue itu lebih besar yang di nasional gitu. Nah, itu mengapa dia bilang semakin konglomerasi dia, semakin oligarki gitu loh. Jadi media-media besar itu melebarkan sayap bisnisnya ke berbagai daerah untuk mengakumulasi kekayaan yang sebesar-besarnya, akumulasi kapital yang sebesar-besarnya gitu. Karena tetap pada akhirnya pembagian sharing itu nggak adil. Tetap yang besarnya itu ada di pusat, di nasional gitu. Itu adalah bagaimana justru media memanfaatkan kehadiran teknologi digital untuk mengakumulasi kapital. Nah, itu makanya saya bilang kan seperti ada berlawanan gitu loh perpres ini dengan misalnya riset Tapsell atau misalnya dengan kondisi-kondisi faktual yang bisa kita lihat gitu, di mana demokrasi menurun, tingkat kepercayaan publik terhadap pers juga menurun gitu. Nah, yang perlu dijawab sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kondisi sebuah entitas ya, maksudnya kondisi sebuah entitas katakanlah jurnalisme itu dipengaruhi oleh melek atau literasinya masyarakat gitu. Apakah itu berpengaruh, tingkat literasi masyarakat soal media itu berpengaruh terhadap survive atau kelangsungan media itu sendiri. Sebab riset menunjukkan terjadi penurunan atau tingkat kepercayaan menurun terhadap pers, terhadap media. Nah, apakah itu memang literasi di publiknya soal media juga kurang gitu loh, sehingga karena itu kurang sehingga muncul platform-platform digital, akhirnya publik secara luas itu lebih memilih platform digital gitu.
apakah itu juga dipengaruhi tingkat literasinya? Gitu. Artinya keberadaan jurnalisme di Indonesia itu, kalau itu betul ya, kalau misalnya itu betul, nah berarti kehadiran jurnalisme atau keberadaan jurnalisme di Indonesia selama ini belum merangkul publik luas berarti. Kan seperti itu kan. Nah, belum merangkul publik yang luas. Jadi publik di Indonesia itu seperti saya belum butuh jurnalisme gitu loh. Saya belum butuh gitu. Nah, kemudian itu beririsan atau bersinggungan dengan tingkat kepercayaan publik, di mana mereka semakin tidak percaya, akhirnya pelariannya adalah ke platform digital. Lalu tersebar luas lah misalnya hoax, disinformasi. Justru kan malah sebaliknya kan. Meluasnya atau gencarnya misalnya hoax itu menunjukkan gagalnya fungsi jurnalisme. Kan gagal dia. Nah, justru makanya saya bilang saya tidak tahu bagaimana cara pandang kemunculan perpres itu gitu. Apakah memang itu yang menjadi akar masalah atau persoalan mendasar selama ini di Indonesia sehingga muncul perpres itu yang kesannya lebih menjaga kelangsungan bisnis gitu, bukan soal nilai-nilai dasar dari jurnalisme itu sendiri. Nah, itu mungkin perlu kajian lebih mendalam gitu. Cuman yang bisa kita lihat adalah kondisi-kondisi faktual, situasi-situasi yang faktual, yang itu diantaranya bisa dilihat dari hasil-hasil riset, hasil-hasil survei gitu. Nah, saya nggak tahu apakah misalnya itu juga menjadi pertimbangan Dewan Pers tentang tingkat kepercayaan publik yang rendah gitu. Lalu tentang hoax atau disinformasi yang itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa gagalnya jurnalisme di Indonesia. Lalu mengapa publik itu lebih memilih pelariannya ke platform digital sehingga mempengaruhi kelangsungan bisnis jurnalisme di Indonesia gitu. Nah, saya itu tidak tahu apakah itu saling berhubungan satu sama lain. Cuman kalau dalam pandangan saya itu sepertinya berhubungan gitu, bertaut. Itu sepertinya tali-tali temali yang runyam lah ya. Tali temali itu runyam gitu. Dan itu memang perlu dikaji lebih dalam lah gitu. Nah, dan yang terakhir adalah seperti yang disampaikan Bung Barboy tadi tentang kolaborasi misalnya. Nah, memang betul bahwa di tingkat nasional aksi-aksi kolaborasi media itu sudah berlangsung kan. Nah, tapi kan kalau kita breakdown lagi misalnya ke lokal misalnya, kan itu belum merata. Kan seperti itu kan. Belum merata gitu. Bahwa kolaborasi itu ya masih cukup masif itu di nasional dan hanya di beberapa provinsi saja. Kan itu belum merata. Nah, kalau melihat, nah saya tidak tahu kacamata jurnalismenya melihatnya gimana gitu. Kalau memang melihatnya secara meluas gitu kan, meluas secara nasional gitu, meluas bukan hanya melihat apa yang ada di ibu kota, tapi juga melihatnya secara luas, ya maka bisa kita sebut ya kolaborasi media itu ya belum begitu kuat kan. Itu hanya terjadi di beberapa daerah dan hanya di tingkat nasional saja, media-media nasional gitu. Media lokal itu ya belum semua daerah berkolaborasi untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, membongkar kejahatan publik misalnya, membongkar sebuah manipulasi atau rahasia jahat atau persekongkolan yang jahat misalnya. Nah, itu kan belum begitu masif. Nah, agak bertolak belakang kalau kita lihat dengan dunia global misalnya. Nah, belakangan ini kan cukup banyak tuh donor-donor atau donor-donor internasional yang dia mempromosikan jurnalisme investigasi kan, jurnalisme investigasi lintas kolaborasi. Misalnya yang dulu ya Pak, yang terkenal itu Panama Papers. Iya, misalnya Panama Papers misalnya. Yang terbaru Pandora ya. Baru kemudian Pandora gitu. Nah, lalu kemudian bermunculnya lembaga-lembaga internasional yang mengusung jurnalisme investigasi gitu, mempromosikan, mengampanyekan tentang perlunya menghadirkan jurnalisme investigasi di tingkat bahkan di tingkat lokal gitu.
Nah, justru lembaga-lembaga internasional itu mendorong itu kan, mendorong jurnalisme investigasi. Nah, kalau kita berkaca ke situ misalnya, ya jelas lah itu bukan bisnis yang didorong mereka, tapi tentang penguatan fungsi dasar jurnalisme itu, mengembalikan fungsi dasar jurnalisme itu sebagai pengawas kekuasaan. Nah, tapi kan ya kalau kita lihat dalam konteks nasional, ya justru agak ini ya, jadi bertolak belakang dengan kenapa dunia global yang sedang diusung oleh komunitas pers secara global. Nah, itu di Indonesia kalau kok Dengan kemunculan perpres baru ini bang. iya malah jadi loh, kok malah jadi ini ya apa bertolak belakang gitu loh. Komunitas pers global itu justru sedang gencar-gencarnya untuk menguatkan fungsi jurnalisme lewat kerja-kerja investigatif. Nah, di Indonesia malah sebaliknya gitu loh. Paling hanya segelintir media saja yang masih misalnya mempraktikkan ya, yang masih tetap dengan mempertahankan kerja-kerja investigasinya gitu. Kalau memang disepakati bahwa mahkota dari jurnalisme itu adalah karya atau konten gitu, ya maka dia kan tidak bicara kepentingan kapital kan, bicara bagaimana lahirnya karya-karya yang berkualitas misalnya. Nah kan ini ya sebenarnya klasik lah gitu. Justru kan kalau di Bandar Lampung semangatnya itu kan yang dilakukan oleh Aji Bandar Lampung misalnya dengan menghadirkan penghargaan Sayyidatul Fitriyah dan Kamarudin gitu. Nah kan itu sebenarnya spirit dasarnya Aji gitu, menjaga mahkota jurnalisme itu tadi, menjaga nyawa jurnalisme itu tadi kan, Mendorong fungsi pengawasannya, fungsi kontrolnya, fungsi dampaknya gitu loh, bahwa jurnalisme itu mesti bisa menjaga hak-hak publik, mesti bisa mewakili suara-suara mereka yang kurang terwakili di media massa gitu kan itu spiritnya gitu, bahwa harus kuat tuh fungsi kontrolnya, sebab kan kekuasaan itu kalau kata siapa Lord Attenborough cenderung korup gitu kan. Makanya itu yang dilakukan gitu justru Aji Bandar Lampung menurut saya jauh lebih progresif ya, sejak lama sudah memikirkan hal itu gitu. Dia bisa dibilang visioner lah gitu, bahwa ke depan lewat karya itu tadi ya, lewat penghargaan itu misalnya dengan Sayyidatul Fitriyah dan Kamarudin itu, saya nggak tahu dulu bagaimana senior Aji ya merancang itu gitu, tapi sudah ya kalau kita kontekskan dengan kondisi hari ini gitu kan, nah sudah menjaga tradisi itu sejak awal misalnya Aji Bandar Lampung lewat penghargaan. Saya kira juga Indonesia seperti itu kan, setiap tahun membuat penghargaan yang itu mendorong konten-konten yang bermutu kan, karya-karya jurnalistik yang bermutu. Nah, terakhir dari saya, khususnya di Lampung lah ya, kita gitu, ya marilah bukan lagi saat ini ya saling berlomba untuk kepentingan diri sendiri, tapi ya berlomba misalnya bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi, betul-betul melahirkan masterpiece lah gitu, masterpiece atau ada masterpiece jurnalisme di Lampung yang itu terus akan dikenang publik gitu. Jadi justru saya mengajak ayo media-media di Lampung misalnya kita membawa perubahan lewat karya kita masing-masing di jurnalisme gitu, membawa perubahan yang lebih baik lah di Lampung gitu. Kalau memang kita menilai bahwa masih banyak problem di Lampung, nah ya menurut saya kan salah satu yang bisa melakukan perubahan itu jurnalisme kan, lewat karya-karyanya gitu. Jadi mungkin ini sudah waktunya lah bagi teman-teman pers atau komunitas pers di Lampung itu berlomba-lomba membuat masterpiece gitu, menghasilkan karya masterpiece, atau kita sama-sama gotong royong gitu deh. Oke, terima kasih, tuh cukup panjang juga ini Bang Hendri ya. Tapi tadi beberapa hal yang saya tangkap, jadi memang di mana kemunculan perpres terbaru itu justru bertolak belakang dengan beberapa semangat global yang justru mendorong jurnalisme itu lebih kepada peningkatan karya dan mutu jurnalisme dan kualitas ketimbang bisnis gitu. Singkat saja dari Bang Barboy dan Bang Dian, nanti bisa disambung. Bang Barboy, ke depan pers di Lampung, di Indonesia khususnya di Lampung maksud saya,
mesti seperti apa gitu. Ya tadi udah dijelaskan panjang lebar ya. Sialoho. Jadi memang singkat lah itu. Sudah semuanya diambil ya. Jadi ya saya kira sudah nggak berpanjang-panjang lagi. Cuma saya sedikit nyentil soal Perpres tadi ya. Perpres itu kalau saya baca-baca singkat ya dari artikel Dewan Pers itu memang Pak Jokowi salah satunya kenapa dia melihat adanya, dia menyoroti soal bagaimana proporsi media khususnya soal iklan ya, khususnya soal iklan yang mulai berkurang gitu. Dia cukup respon ya Pak Jokowi, tapi memang sekali lagi itu perlu kajian mendalam. Benar, makanya yang dikatakan Bu Selo perlu kajian mendalam lagi latar belakang asal muasal dari Perpres ini sendiri memang itu. Nah, soal bagaimana pers ke depan, khususnya di Lampung ini ya, tidak lain tidak bukan memang segala macam cara, ini eranya sudah, teknologi digital sudah semakin canggih, media sosial lebih dipercaya masyarakat saat ini, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, Instagram, tapi lihat bagaimana jurnalisme mainstream yang justru semakin turun, semakin terpuruk. Itulah kondisi saat ini, yang kondisi media saat ini. Ya saya kira ya sudah pasti media mainstream tidak boleh menutup mata dengan semua kondisi ini, tidak boleh menebarkan eksklusivitasnya ya, tidak boleh merasa diri bahwa dialah satu-satunya pemegang berita yang benar di misalnya di Lampung, ataupun dialah yang memegang kunci berita yang benar itu adalah milik media saya. Saya kira itu sudah usang ya, konsep yang seperti itu sudah konsep yang ketinggalan sama. Jadi ya sudah benar, lihatlah semua yang terjadi saat ini, fakta-fakta yang terjadi, bahwa sudah tidak asing lagi bahwa kolaborasi diperlukan saat ini. Media juga melakukan inovasinya, perusahaan media melakukan inovasinya. Itu sudah hal yang harus menuju ke sana. Saya kira itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk perusahaan mainstream janganlah menutup mata, Bang ya. Jadi lebih kepada bagaimana peningkatan mutu, itu jadi lebih membuka diri, pada ujungnya, pada intinya itu lebih kepada kepentingan publik tadi yang kita utamakan. Terima kasih. Sedikit aja Bang, kemudian mau namain pers ke depan Bang. Pers ke depan. Oke. Indonesia Lampung ya misalnya, kita sebenarnya penetrasi internet di Indonesia dan Lampung itu sudah 70%-an ya. 70% cukup tinggi sih sebetulnya. Dan dari hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet misalnya, paling banyak sebetulnya yang diakses masyarakat itu adalah sosial media, media sosial, e-commerce, terus chatting, dan terakhir sebetulnya paling buncit adalah media berita gitu. Ya itu dari situ mungkin udah ketahuan sih, ternyata media untuk yang pemberitaan itu ternyata lebih sedikit ya porsinya. Memang tidak menjadi minat masyarakat gitu Bang ya. Ya lebih sedikit dibaca ya dari pengguna internet itu gitu. Ya dari situ sih bisa ketahuan sih bagaimana memang hasil survei kepercayaan publik mungkin dari situ turun. Memang kalau saya lihat dari secara global lagi ya, Indonesia urutan 124 misalnya untuk kebebasan persnya dari 200-an negara yang disurvei gitu. Apakah itu karena Indonesia misalnya penduduknya di luar 70 juta jiwa yang sulit mungkin diatur atau gimana? Kenapa Norwegia bisa urutan pertama gitu, yang mereka kebebasan persnya cukup baik gitu? Apakah karena jumlah penduduk itu mempengaruhi? Kita juga belum sampai sana ya, belum ketahuan juga untuk hasil survei itu. Terus sebetulnya memang sih literasi masyarakat Indonesia hasil surveinya UNESCO juga hanya beberapa lembar ya, nggak nyampe 20 lembar gitu per tahun untuk masyarakat Indonesia membaca buku gitu misalnya. Itu juga mempengaruhi sih soal literasi kita terhadap misalnya wawasan, pengetahuan, dan pemberitaan gitu. Dan terakhir sebetulnya kan pers ini diberi tanggung jawab sebagai pilar 4 gitu ya, pilar 4 tadi ya. Kita pikir ketika masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan pers, mungkin nggak ini dicabut gitu pilar 4 ini gitu. Runtuh ya, tadi Bang ya, demokrasi tadi itu pincang jadinya Bang ya, karena pilarnya salah satunya itu tidak berlangsung dengan baik. Iya betul. Kalau pilar 4 ini tidak dipercaya lagi dan bisa jadi pers nggak dipercaya oleh publik ya, ya khawatir sih ketika
penguasa yang penguasa ini tanpa pers ya sebetulnya akan ada penyelewengan dan lain-lain ya. Kita harapannya sih pers masih tetap akan hidup sih di Indonesia, Lampung khususnya gitu. Oke. Terima kasih Bang Dian. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan media berkelanjutan dan jurnalisme berkualitas. Artinya ini menjadi tantangan bersama bagi pers hari ini menjawab persoalan-persoalan yang tadi kita perbincangkan. Misalkan salah satunya publik yang akhirnya lebih banyak kepada media sosial daripada membaca berita, yang justru itu menunjukkan cenderung kegagalan dari jurnalisme itu tadi hadir di tengah-tengah publik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik pemirsa, cukup sekian podcast Sudut Konsentris hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih terhadap narasumber yang hari ini hadir, Bang Dian, Bang Barboy, dan Bang Henry. Nanti bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dan untuk pemirsa, kita akan ketemu lagi di podcast Sudut Konsentris selanjutnya, membincangkan isu-isu menarik selanjutnya. Sampai jumpa.